لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Mari kita ikuti mengenai menjaga hak sesama umat Islam. Ketahuilah umat Islam antara satu dengan yang lain bagaikan bangunan yang satu. Rasulullah juga menyamakan antara satu dengan yang lain adalah kaca untuk melihat di mana kekurangan kita agar bisa berbenah dan di mana kelebihan kita agar bisa bersyukur. Ketika kita menjadi orang kaya, sering-seringlah melihat orang fakir, nanti kita akan tahu di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita. Kalau ada kekurangan dibenahi, kalau ada kelebihan disyukuri. Orang fakir melihat orang kaya untuk apa? Untuk ngilu di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin sadaqatun. Qalu fa illam yajid qala fayamalu biyadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Qalu fa illam yastati aw lam yaf'al qala fayu'inu dzal hajatil malhufa. Qalu fa illam yaf'al qala falya'mur bil khairi aw qala bil ma'rufi. Qala fa illam yaf'al qala falyumsik anisy syarri fa innahu lahu shadaqatun. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang Islam harus bersedekah. Maka para sahabat pun bertanya, jika ia tidak punya atau tidak mampu bagaimana ya Rasul? Rasulullah menjawab, hendaknya ia bekerja dengan kedua tangannya sehingga ia bisa memberi manfaat pada dirinya sendiri dan dapat bersedekah. Sahabat pun bertanya lagi, jika ia tidak mampu atau tidak melakukan itu? Rasulullah pun menjawab, hendaknya ia menolong orang yang mempunyai hajat. Kerja, kalau ada lebihnya diberikan. Kalau tidak bisa, membantu orang yang punya hajat. Ngewangi noto kursi, ngewangi noto teratak. Kalau ada orang di jalan mau mengangkat beban tidak kuat, dibantu untuk menjunjungnya. Atau orang yang sedang dalam kesulitan, mereka pun bertanya lagi, jika ia tidak melakukannya ya Rasul? Rasulullah pun menjawab, hendaknya ia menyuruh kepada orang lain supaya berbuat baik. Para sahabat pun bertanya lagi, jika ia tidak melakukannya? Rasulullah pun menjawab lagi, hendaknya ia menahan diri dari keburukan. Ini minimal. Kalau orang Jawa, kalau kamu tidak bisa memberi, jangan mengambil. Kalau kamu tidak bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Kalau kamu tidak bisa menolong, jangan mengganggu. Terus kalau kamu tidak bisa memuliakan, jangan menghinakan. Karena hal itu merupakan sedekah baginya.
Jadi sesuatu itu ada batas maksimal, ada batas minimal. Kalau kita tidak bisa memberi, jangan sampai mengambil, mencuri. Tidak bisa membahagiakan, jangan sampai menyusahkan. Kalau kita tidak bisa menolong, jangan sampai mengganggu, dan seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'mini wal mu'minu akhul mu'mini yakuffu alaihi dai'atahu wa yahutuhu min waraihi, rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Tadi sudah saya singgung di awal pembahasan. Dia orang mukmin itu antara satu dengan yang lain adalah sebagai cermin. Sering-seringlah bertemu orang mukmin, sering-seringlah bercermin. Terkadang kita merasa sudah bagus karena tidak melihat cermin. Begitu melihat cermin ternyata pipinya ada angusnya, matanya ada beloloknya besar, ya, pipinya ada jeketetnya, berngiler. Tapi tidak tahu karena jarang bercermin. Nah, cara bercermin orang mukmin adalah antara satu dengan yang lain saling melihat. Maka diperintahkan untuk selalu silaturahim itu agar bisa bercermin. Kalau kita menjadi orang kaya, mungkin karena sering memberi kemudian merasa sempurna padahal masih banyak kekurangan kita. Maka sering-seringlah bertemu dengan orang mukmin yang fakir atau orang mukmin yang kaya yang lain. Karena mungkin kita menganggap sudah sangat peduli kepada orang lain, ternyata baru separuh dari si fulan. Kita mungkin mampu memberi santunan pada anak yatim, tapi si fulan santunannya kenceng, anak yatim dibiayai sekolahnya. Oh, ternyata saya masih ada kekurangan. Ternyata si fulan sudah sampai pada situ pemikirannya. Jangan sampai ada anak yatim tidak sekolah. Kita mungkin karena kita diberi kecukupan oleh Allah terhadap orang tua, sakit diobatkan. Begitu bertemu dengan temannya yang punya orang tua, Masya Allah, dia ternyata lebih dari saya hanya mengobatkan. Dia itu malam sebelum bapak ibunya meridhoi pulang, dia tidak akan pulang. Nunggui di depannya agar ada rasa seneng orang tua ini. Minimal 1 minggu 2 kali. Saya 1 bulan sekali belum tentu. Walaupun setiap kebutuhan orang tua saya cukupi. Tapi apakah hanya itu kebutuhan orang tua? Dia pingin hatinya tenang, melihat anaknya sembuh, melihat anaknya cukup. Itu seneng. Kalau ditunggoni seneng, dimok-mok kakinya seneng. Oh, ternyata saya masih kurang. Ketika orang jarang bertemu orang lain, ketika orang tidak melihat keberadaan orang lain, maka dia tidak akan mampu melihat di mana kelebihan saya untuk disyukuri dan di mana kekurangan saya untuk dibenahi. Maka Rasulullah, orang mukmin adalah cermin bagi orang mukmin yang lain. Jadi kalau kita ingin melihat di mana kekurangan kita, ya silaturahim. Ternyata saya kurang bersyukur, saya sudah punya motor. Kadang motor ini tidak saya buat ke masjid. Tetangga saya yang sepeda ontel, rutin ke masjid pakai sepeda ontel. Ada bercermin, setiap orang mukmin punya kelebihan yang tidak punya dimiliki orang mukmin yang lain. Likulli syai'in maziyah, segala sesuatu punya kelebihan. Allah membuat memang seperti itu. Hewan itu loh, hewan antara satu dengan yang lain punya kelebihan. Coba kalau kita melihat apa coro, kecoa, itu kan sudah baunya enggak enak, megilan,
Kalau nempel ke tubuh kita langsung gini. Ternyata kecoa itu kalau ada orang disengat kalajengking, itu buntutnya kecoa diolet-olet itu sembuh. Cacing, ternyata kalau ada orang sakit tipes, digodokkan cacing diminum sembuh. Ya. Bahkan kemarin corona ada yang diobat cacing juga sembuh. Ternyata corona itu doyan sembarang, diobati cacing ya waras, diobati kayu putih ya waras, diobati jeruk karo degan ya waras, doyan sembarang corona itu. Maka di situ ada kelebihan-kelebihan, apalagi manusia, apalagi dia orang mukmin itu punya kelebihan pasti. Antara satu dengan yang lain ada kelebihan dan ada kekurangan. Ketahuilah seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Bagaimana ada saudara bisa tidak senang hatinya ketika melihat saudaranya berbuat baik? Itu saudara macam apa? Bagaimana bisa menganggap saudara ketika melihat saudaranya berbuat jelek, tidak punya kepedulian mengingatkan? Coba kalau kita melihat orang, tidak usah adik kandung, jatuh di jalan mau ketumbuk mobil, kita tarik enggak tangannya? Kita tarik. Kalau kita melihat saudara kita enggak sholat, kita diam, itu melebihi dari ketidakpedulian kita ketika melihat saudara kita mau ketumbuk mobil dibiarkan. Ketika kita melihat saudara kita tidak berjamaah ke masjid, dia akan kehilangan keuntungan yang luar biasa besarnya. Dia nanti akan merasa rugi yang sangat besar. Bagaimana tidak rugi besar? 1 dengan 27. Belum berjalannya mulai dari rumah sampai ke masjid, itu 1 jangkah dicatat amal baik dan dihapus dosa 1. Ini bagaimana kita bisa menganggap itu adalah saudara kita, sementara kita melihat saudara kita kehilangan keuntungan yang sebesar itu, kita diam. Maka tanamkanlah kepedulian terhadap saudara mukmin. Terus tanamkan di dalam hati. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Ia harus menjaga milik saudaranya itu supaya tidak hilang dan menjaga kehormatannya ketika ia sedang tidak ada. Jadi kalau teman kita sedang pergi, dia punya anak, punya istri, pergi mungkin dalam waktu 1 bulan, kerja, kita awat-awati tetangganya. Walaupun tidak saudara kandung, tapi karena Rasulullah sudah menganggap antara mukmin satu dengan lain adalah saudara sebagaimana saudara kandung. Kang, anakmu wingi meh mati kan? Terus piye? Alhamdulillah tak tulung. Itu artinya ketika temannya tidak ada di rumah, dia bisa menjaga dengan baik tetangganya, saudaranya. Apalagi kalau saudaranya pergi ibadah, saudaranya pergi but gawe saja itu loh kita disuruh ngawat-ngawati. Apalagi pergi ibadah, pergi 3 hari, pergi 40 hari, pergi umroh, pergi haji. Maka seperti itulah kehidupan para sahabat. Ketika sahabat yang satu pergi dakwah sampai 6 bulan, sampai 4 bulan, maka sahabat yang satunya datang ke rumah temannya yang pergi dakwah, membawa kurma, membawa kecukupan yang dimakan sehari-hari. Itu adalah yang dilakukan para sahabat sehari-harian. Sahabat seperti itu. Jadi ketika Rasulullah mengirimkan sahabat untuk dakwah ke Mesir, berapa ratus orang, bahkan mungkin berapa ribu orang, ke Yaman berapa ratus orang, ke Syam berapa ribu orang, maka sahabat-sahabat yang tidak mengikuti dakwah para sahabat yang dikirim Rasulullah, dengan sendirinya karena sudah menjadi watak, karena Rasulullah sudah menganggap saudara semua, itu beliau punya kepedulian
kepada keluarga yang ditinggalkan. Seperti itulah sebetulnya antara umat Islam yang satu dengan yang lain. Kalau semua sudah saling curiga, semua saling tidak menghormati, semua saling mementingkan diri sendiri, maka Islam akan mengalami kelemahan yang sangat amat lemah. Fa in tanaza'tum fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Maka di situ mari kita tumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap Islamnya umat Islam, kepedulian kita terhadap imannya umat mukmin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta